الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب كنز النجاح والسرور الشيخ عبد الحامد قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para jamaah pecinta ilmu, perindu syafaat Nabi, hafidha wa rahimakumullahu jami'ah. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan, penjagaan, pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mengaji pada pagi hari ini. Kita doakan jamaah haji umumnya, secara umum umat muslim sedunia, dan khususnya jamaah haji Indonesia, lebih khusus jamaah haji dari Kabupaten Situbondo yang tadi sekitar jam 2:30 atau jam 3 dini hari telah resmi diberangkatkan oleh Bapak Bupati Situbondo dari alun-alun, dari Pendopo menuju Asrama Haji Sidoarjo, Surabaya, yang insya Allah nanti kemudian akan dilanjutkan perjalanan langsung ke kota suci Mekah. Mudah-mudahan perjalanan jamaah haji secara umum semuanya diberikan kemudahan, keselamatan, kesempurnaan, kesehatan, zahiran wa batinan, umrah hajinya makbul, umrah hajinya mabrur, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Dan ini ada permohonan doa dari keluarga jamaah, yaitu untuk calon jamaah haji yang bernama Ibu Suyati dan Ibu Tungatin. Ini akan berangkat tanggal 20 insya Allah lusa akan berangkat dari Sidoarjo, dari Surabaya, karena beliau di Surabaya. Doakan mudah-mudahan 2 jamaah haji yang telah kita sebut tadi mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah, kesempurnaan ritual haji dan umrahnya, keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan berangkat serta pulangnya mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesempurnaan, barakah, makbulah, mabrurah ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, hari ini merupakan hari terakhir di bulan Dzulqa'dah. Kemarin hasil ru'yatul hilal sama dengan hasil hisab, itu menunjukkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh kepada hari Selasa. Jadi besok mulai tanggal 1. Dan saat ini merupakan hari terakhir di bulan Dzulqa'dah. Mulai nanti malam sudah mulai malam Dzulhijjah. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid, beliau menerangkan dan menjelaskan bahwa 10 malam pertama, mulai dari malam pertama hingga malam ke-10 bulan Dzulhijjah, memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau, penulis pengarang kitab ini, mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fajr. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr. Allah bersumpah demi fajar. Nah, fajar yang dimaksud ini berbagai macam ragam penafsiran. Ada ulama yang mengatakan yaitu fajar kulla yaumin. Jadi pokok setiap waktu fajar setiap hari. Ada yang mengatakan fajar ini adalah hari Arafah, di hari Arafah. Berarti bulan Dzulhijjah. Wa layalin 'ashr, dan malam-malam ke-10. Jadi di dalam tafsir Jalalain yang dimaksud wa layalin 'ashr yaitu malam 10 Dzulhijjah. Di dalam tafsir yang lain dan banyak ulama mufassir mengatakan, menyebutkan, menjelaskan walayalin 'ashr yaitu di malam 10 awal atau pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, berarti apa? Memiliki keutamaan. Berarti mulai nanti malam, mari kita ajak keluarga kita, saudara kita menghidupkan malam-malam di bulan Dzulhijjah. Berarti mulai nanti malam dihidupkan sudah. Bagaimana cara menghidupkannya? Perbanyak berzikir. Rasulullah menganjurkan perbanyak membaca kalimatut tahlil, la ilaha illallah, dan kalimatut takbir, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lainnya. Nah, perbanyak kita membaca itu. Oleh karena itulah 10 malam pertama ini merupakan malam-malam yang memiliki keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari cek sampai sia-sia akih malam mangken Kak Dinto, malam nanti malam sampai malam 10 Dzulhijjah, perbanyak kita berdoa, perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengannya bisa abad kita kepada Allah, perbanyak kita membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa amalan-amalan penting yang kemudian menjadi amalan-amalan para salafun salih, ya. Dan termasuk amalan-amalan ini yaitu juga disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di
Rasulullah SAW pernah di dalam hadis beliau mengatakan bersabda, barang siapa di 10 hari bulan Dzulhijjah membaca zikir, yang zikirnya ini nanti saya baca, nah, mengucapkan zikir ya, 10 kali setiap hari selama malam, mulai malam 10 dihidupkan ya, atau mulai tanggal 1, mulai malam 1, tanggal 1 dihidupkan terus sampai malam 10, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan di dalam kitab ini dijelaskan dan disebutkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa zikirnya? Ini yang paling singkat ya. Ada banyak yang paling di sini juga disebutkan yang agak panjang, tetapi ini yang berdasar hadis ringkasan ya, agak pendek. Nah, silakan. Nah, saya akan baca zikirnya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa amalan-amalan di malam awal Dzulhijjah sampai malam 10 ini kata Nabi perbanyak membaca tahlil la ilaha illallah dan perbanyak membaca takbir Allahu akbar. Nah, Rasulullah mengajarkan, silakan ini diamalkan zikirnya. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada awraqis syajar. لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. Ikuti saya. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. Ini dibaca setiap harinya mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 10 dibaca 10 kali minimal, paling sedikit dibaca 10 kali ya, diamalkan insyaallah. Kalau sempat nanti akan dituliskan, kemudian silakan diamalkan. Ini amalan penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ya. Saya baca apa maknanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti ini memiliki makna tauhid. Ya. Ini adalah amalan penting. Kenapa amalan penting? Dekik kula bon panjenengan tidak sombong omor. Seetengku adalah kalimat terakhir. Seetengku adalah kalimat terakhir kita. Membawa apa kita pulang kepada Allah. Kata Nabi, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Berarti penentuannya ini di akhir hayat. Nah,
Penentuan aku udah panjenengan ini kepake di akhir hayat. La ilaha illallah. Bagaimana orang bisa nanti akhir hayat membaca la ilaha illallah kalau selama hidupnya lisan dan hatinya tak pernah membaca la ilaha illallah. Nikah persaksian. Nikah kalimat yang paling pokok. Kadang kita meremehkan kalimat tauhid. Meremehkan. Padahal nikah kalimat yang paling diagungkan oleh Allah. Dicintai oleh Rasulullah. Karena kenikah kalimat tauhid. Orang dinyatakan kokoh keimanannya ketika la ilaha illallah terhunjam di dalam hatinya. Mengakar terpatri di dalam kalbunya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Adadal layali wad duhur. Yang aku ucapkan sebanyak bilangan tahun. Ya, bilangan tahun itu berarti bilangan apa? Bilangan malam dan hari. La ilaha illallah adada amwajil buhur. Tidak ada Tuhan selain Allah. Adada amwajil buhur yang aku ucapkan ya sebanyak bilangan buih di lautan. Oh, itu luar biasa nih kan kalimat nih kan tua nih kan zikir nih kan. La ilaha illallah adada awraqis syajar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Yang aku ucapkan sebanyak bilangan tumbuhan dan pohon. Coba berapa banyak tumbuhan dan pohon. Nang itunya. Allah luar biasa. La ilaha illallah adadal qatri wal matar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang aku ucapkan adadal qatri wal matar. Yaitu sebanyak rintik hujan. Siapa sih bisa mitol rintik hujan? Tak bisa. Banyak. Berarti nilai la ilaha illallah sangatlah luas. Tak bisa diukur oleh manusia. Ini keistimewaannya. Makanya kuncuran raja. Apalagi dibaca nang bulan Dzulhijjah. Hitungan pahala akan dilipat gandakan oleh Allah. La ilaha illallah adada lamhil uyun. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang aku ucapkan sebanyak bilangan kedipan mata. Oh, coba. Ini nilainya. Kedipan mata. Berapa kali kedip. Berkedip. Tak bisa dihitung. Kedip. Tak bisa. Paling berapa detik. Setiap detik berapa kedipan. Nah, berarti banyak. Luar biasa. La ilaha illallah khairun mimma yajma'un. Tidak ada Tuhan selain Allah dari apa yang mereka kumpulkan. Oh, coba. Mereka mengumpulkan apapun. Tak mendeng yokor kalimat Allah. Tak mendeng. Nolesa tinta. Kan beda ayatnya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan gini kan dibuat tinta, ditambah lagi lautan untuk menghitung kalimat Allah, kebesaran nikmat Allah tak bisa. Ini berarti banyak. Diilustrasikan lebih banyak dari hitungan apa yang dikumpulkan. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fis-sur. Tidak ada Tuhan selain Allah yang aku ucapkan sejak hari ini sampai hari ditiupkannya sangkala. Berarti hari kiamat. Ini keamalan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan panjenengan amalkan. Mulai nanti malam boleh, mulai besok pagi boleh. 10 minimal paling sedikit dibaca setiap harinya. Insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan doa yang diajarkan Rasulullah, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada lagi di dalam kitab ini sebutkan tadi zikirnya, ini doanya. Nah, doa yang diajarkan yaitu yang dikutip oleh Syekh Abdul Hamid ini mengutip yaitu tulisan atau karya seorang ulama, seorang saleh
yang bernama Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Khattab Al-Makki rahimahullah, ya. Beliau berkata menganjurkan untuk mengulang-ulang setiap hari sebanyak yang ia mampu, ya, tanpa menentukan bilangan tua nikah. Khususnya di 10 hari bulan Dzulhijjah kan nikah. Nah, ya, mulai dari 1 sampai 10. Nah, doa ini juga bisa digunakan untuk hajat misalnya. Paling penting hajat nikah untuk melunasi hutang. Nah, di otang, nah, aman lagi mumpung bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah ini doa yang diajarkan oleh yaitu ulama yang bernama Asy-Syaikh Al-Khattab Al-Makki yang dikutip oleh Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah Was-Surur. Nah, apa doanya? Saya bacakan, nanti diikuti ya, sekalian ini dijazah kemudian besok diamalkan. Allah narak buntai gula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farajakal qariba. Allahumma sitrakal hasina. Allahumma ma'rufakal qadima. Allahumma awaidakal hasanah. Allahumma atakal hasanah al-jamila ya qadimal ihsan ihsanuka al-qadimu ya daimal ma'rufi ma'rufakad daima. Nah, ini dibaca, diulang-ulang ya. Diulang, semakin banyak semakin fokus. Otak banyak, banyak. Banyak. Membela baca sekalian Quran. Semakin banyak. Malah ini disebutkan tidak dengan hitungan. Berarti sebanyak mungkin dibaca. InsyaAllah dituliskan nyambung dengan zikir tadi. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku. Allahumma ya Allah, farajakal qariba. Aku memohon kepadamu ya Allah, memohon kelapanganmu qariba yang membuat aku dekat denganmu. Oh, nikah tua yatas sampai mapan. Hanya on ke Gusti Allah kelapangan. Kelapangan nikah kasih sayang Gusti Allah. Agar apa? Kita dekat dengan Allah. Nah, coba. Ya. Allah dekat dengan kita. Agar kita juga dekat dengan Allah. Allahumma sitrakal hasina. Ya Allah, aku memohon ya, tiraimu yang kokoh. Nah, tirai ini kenapa? Hijab. Hijab yang kokoh. Yang kokoh kenapa? Penutup. Ketika kita ada kejelekan, totok ben Gusti Allah. Orang tak mungkin tahu kejelekan kita. Ketika kita punya aib, totok ben Gusti Allah. Maka aib kita tak mungkin bisa dibaca oleh orang lain. Nah, ini ke Allah Maha Dahsyat. Nah, makanya aku lebih pancun dengan anika, nikah Allah sayang karena Allah menutup aib kula pancun. Nah, orang selebur maca tua nikah, insya Allah Allah semakin memperkokoh menjaga orang itu dari kejelekan. Ba-ba nikah kan bernikah na ibadah kula pancun dengan saya hormat orang, saya mulja, tapi karena Allah sedang menutup aib kita. Coba ibu kamu salan manusia lagi karena Allah sedang menutup aib kita. Allahumma ma'rufakal qadima. Ya Allah, aku memohon kebaikanmu yang maha dahulu. Ikanya on kebaikan. Allahumma awaidakal hasanah. Ya Allah, abtina anyoon ya Allah pencerahan bimbinganmu yang maha baik, yang maha bagus, yang maha berkualitas. Allahumma atakal hasanal jamila. Ya Allah, aku memohon pemberianmu yang maha jamil, yang maha ya qadimal ihsan, wahai zat yang maha dahulu. Apanya yang dahulu? Kebaikannya. Allah ni maha lampuan.
maha fokus, maha senang, maha liburan. Nika Gusti Allah. Ihsanuka, kebaikanmu ya Allah, al-qadimu, yang maha dahulu, ya daimal ma'rufi, wahai zat yang senantiasa berbuat baik, ma'rufakat daimah, kebaikanmu yang maha langgeng agung yang aku harapkan. Oh, ini kan nyon kefokusan. Ini silakan dibaca di napanya mana hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Mulai besok silakan, mulai nanti silakan dibaca, hidupkan walayalin asyar, malam-malam di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ini silakan dibaca, insyaallah setuju pataka hajat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabada di sini terangaki banyak nikah tutu banyak. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah pernah mengajarkan doa kepada sahabat-sahabat beliau. Inilah doanya. Nikah doana ya ceri nikah bisa dibaca dengan bulan Dzulhijjah yang 10. Napa tuana? Hasbiyallahu wa kafa. Sami Allahu liman da'a. Laisa wara'ahu muntaha. Man tawakkala 'ala Allahi kufiya wa man i'tasama billah. Ika tua tawakal. Hasbiyallahu, cukup bagiku Allah yang maha mencukupi. Hasbiyallah. Oh, jadi tak gentong kesalahan pun. Wa kafa sami Allahu liman da'a. Nah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendengar permohonan hambanya. Oh. Liman da'a, atas permohonan hambanya. Laisa wara'ahu muntaha. Di belakang tidak ada pembatas. Siapa yang berserah diri kepada Allah, man tawakkala 'ala Allah. Kufiya wa man i'tasama billahi najah. Allah niscaya akan mencukupi siapa orang yang terus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan keselamatan. Nah nikah tua saya cereki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah nikah sekalian, kemudian nang hari Arafah deki. Beda amalan ya ceri nang hari Arafah tangkel sangatna. Napa epakon banyak membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nikah yang diajarkan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nikah silakan diperbanyak nikah bulan Dzulhijjah kong di hari Arafah. Insyaallah setuju hajat ulun panjenengan pataka hajat Allah Subhanahu wa taala. Nah nikah boleh pas bocah sampai 1000 kali. Oh bagus. Niki bagus mapan nikah bagus. Dan juga ada amalan nikah di dalam kitab Ad-Da'awat lil Mustaghfir nikah mana terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW nikah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali di hari Arafah, maka ia akan diberikan semua yang ia minta. Nah, makanya tanggal sangat, pokoknya baca surat Ikhlas. Nikah dianjurkan berapa? 1000 kali. Boleh dibaca pagi harinya setelah subuh, boleh dibaca malam harinya, tidak apa-apa. Sepenting masuk buat nikah tanggal sangat dibaca. Silakan 1000 kali. 1000 kali dibaca. Tanggal sangaan apa yang panjenengan minta insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dibaca di hari Arafah sambil kita berpuasa sunnah. Di hari Arafah ngapal lagi nikah, ngamalkan nikah. Berapa? 1000 kali surah Al-Ikhlas. Sport nikah yang bisa disampaikan di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur yang memang sengaja beliau nikah yang pengarang kitab ini sengaja memberikan amalan-amalan penting untuk kita baca.
Insyaallah kula akan menuliskannya, menyebarkannya, silakan diamalkan karena ini keamalan-amalan yang membuat kokoh ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga manfaat barokah. Bagi yang ingin cepat silakan dibuka mulai YouTube, nah, dihafalkan Toles TV. Nah, kalau mau nunggu belum sempat dituliskan, silakan diamalkan. Nah, dibaca nanti dengan kaifiah-kaifiahnya akan dituliskan, silakan dibaca. Insyaallah mun maca ate kita eva tenang sareng Allah, eva cokop sareng Allah, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Muga-muga barangnya bisa nambah lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم وآفات من الفتن اللهم على محمد يا رب صل عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم